Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, selamat malam. Masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Malam ini kita akan bahas ya mengenai kesimpulan hakim ya, bahwa Paula Verhoeven dinyatakan layak ya, bahkan sangat layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Teman-teman bisa tapping di layar komentar ya teman-teman ya. Mengapa dikatakan sebagai layak menerima hak asuh anak? Satu-satunya orang yang menyatakan bahwa tidak layak mendapatkan hak asuh anak adalah pengacara Mbak Imbong ya, pengacara Mbak Imbong. Pengacara Mbak Imbong selalu mengatakan kalimat-kalimat yang tentu saja tidak mengenakan untuk didengar ya teman-teman ya. Dia selalu mengatakan bahwa seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani maka tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Itu pengacara Mbak Imbong yang mengatakan, dan ini ditujukan kepada Paula Verhoeven tentunya. Nah, ini muncul beberapa pertanyaan mengapa seorang pengacara menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers sementara tidak memiliki dasar ya, tidak memiliki dasar. Tuh, warna saya hitam kok nggak kelihatan ya? Tidak memiliki dasar. Seseorang dinyatakan tidak layak mendapatkan hak asuh anak karena sakit jasmani dan rohani itu harus juga dibuktikan. Tidak bisa hanya diomongkan saja ya teman-teman ya, tidak bisa. Tetapi harus dibuktikan. Apa yang harus dibuktikan? Ketika seseorang sakit, maka harus ada pemeriksaan dari dokter sakitnya apa. Kalau orang dikatakan sebagai depresi, harus ada surat keterangan dari psikolog. Nah, ini tidak ya teman-teman ya, Paula Verhoeven tidak sedang sakit jasmani dan juga tidak sedang sakit rohaninya ya. Ini hanya dalil saja yang yang disampaikan oleh pengacara Mbak Imbong. Saya ingin membacakan ini kepada Anda semua bahwa bagaimana sih aturan terkait dengan hak asuh anak ya. Hak asuh anak dalam kompilasi hukum Islam juga jelas ya. Demikian juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan begitu jelas sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan terkait dengan hak asuh anak. Hak asuh anak yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya ya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam menjalankan hak asuhnya, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak-anaknya. Hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Adapun salah satu masalah sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak jika perkawinan orang tua putus karena perceraian? Mengacu pada bunyi pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh putus ataupun dihalang-halangi. Mana tadi? Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputuskan pengadilan, akan menjadi berlarut-larut sehingga dampaknya anak akan menjadi korban. Walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Itu kalau ada kesepakatan ya teman-teman ya. Hal ini sejalan dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Nah, teman-teman, kita akan mengupas mengapa sang pengacara Mbak Imbong ya. Sang pengacara Mbak Imbong selalu mengatakan bahwa seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Dan itu saya yakin seyakin-yakinnya ditujukan kepada Paula Verhoeven. Itu adalah menurut pendapat saya, menurut saya sekali lagi bentuk kepanikan. Kenapa? Karena sudah jelas ya dalam kompilasi hukum Islam sudah jelas ya. Mudah-mudahan sang pengacara juga bisa bergabung di sini untuk bersama-sama. Kita di sini belajar bersama-sama ya. Saya akan membacakan terkait dengan kompilasi hukum Islam yang memposisikan Paula sangat layak mendapatkan hak asuh anak. Di sini teman-teman ya, kita melihat dari hak asuh anak dari sudut pandang Islam di sini ya. Kemudian jika kita beragama Islam, menurut para ahli fikih, hak asuh anak dalam Islam hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuai yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya,
agar mampu berdiri sendiri, menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Dalam hukum Islam sendiri, dalam hal terjadinya perceraian di antara orang tua yang diputus oleh pengadilan, maka satu, jadi di sini A ya, A, pemeliharaan anak yang belum mumajid atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sampai di sini sudah jelas, nggak perlu diperdebatkan teman-teman ya. Hak asuh anak akibat perceraian terhadap anak yang belum mumajid, hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Itu jelas. Jelas. Kalau itu dilanggar berarti ada yang melanggar. Nah, ini jelas, ini aturan yang harus dijalankan, yang harus ditegakkan oleh hakim dimanapun di seluruh Indonesia. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumajid diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oke, jelas ya teman-teman ya, jelas. Jadi ketika ini berjalan normal terkait dengan gugatan cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven, maka teman-teman, menurut KHI, kompilasi hukum Islam, hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Tetapi sang pengacara selalu mencoba untuk mencegah itu dengan dalil-dalilnya, ya menurut dia sendiri. Mengatakan bahwa seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Itu benar, tapi tidak perlu diucapkan. Itu benar maksudnya kepada orang-orang atau seseorang atau orang-orang lain yang sedang mengalami depresi atau sakit jiwa. Tidak perlu diucapkan ketika berhadapan-hadapan dengan Paula Verhoeven. Kenapa? Ya nggak layak mengatakan kalimat itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya, akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 156 KHI antara lain, anak yang belum mumajid berhak mendapatkan hadanah dan ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ibunya. Jadi kalau ibunya meninggal pun masih memiliki hak asuh anak, namun dikasih ke garis lurus ke atasnya, misalnya bude ya, budenya gitu ya. Barulah yang berikutnya ke ayah. Yang ketiga adalah anak wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah bisa ya? Apakah bisa hak asuh anak bisa jatuh ke ayahnya? Bisa saja, tetapi tunggu dulu teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh sang pengacara yang selalu mengatakan seseorang tidak berhak ya, tidak berhak mendapatkan hak asuh anak karena apa gitu. Tapi tidak bisa ditujukan kepada Paula Verhoeven. Kepada siapakah gerangan seharusnya itu diucapkan? Mari kita bacakan ya teman-teman ya. Kita bacakan. Menurut jika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah terkait dengan hak asuh anak,
dalam hal ini utamanya adalah anak yang berusia di bawah 5 tahun. Ini yang terjadi di Baimbong ya, di Baimbong ya. Di dalam hal ini utamanya anak yang berusia di bawah 5 tahun, maka pembagian dan pemberian hak asuh diberikan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan siapa dari kedua orang tersebut yang lebih layak dalam mendapatkan hak asuh anak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika merujuk pada pasal 105 KHI menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia anak di bawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu, ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut. Akan tetapi, ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya dikarenakan ya penyebab ibu kehilangan hak asuh anak adalah sebagai berikut. 1. Ibu berperilaku buruk. Nah, teman-teman, ibu berperilaku buruk. Pertanyaannya, apakah Paula Verhoeven sebagai seorang ibu berperilaku buruk? Tentu saja tidak, teman-teman. Tidak. Ya. Dinyatakan di sini apabila ibu berperilaku buruk. Maksudnya adalah apabila terbukti melakukan perselingkuhan, suka dugem, suka mabuk-mabukan, suka judi, pokoknya suka-suka lah. Nah, kalau Paula Verhoeven suka-suka seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu dianggap sebagai ibu memiliki perilaku buruk. Nah, apakah Paula Verhoeven memiliki perilaku buruk? Jelas tidak. Yang kedua, ibu yang masuk ke dalam penjara. Ibu yang masuk ke dalam penjara. Pertanyaannya, apakah Paula Verhoeven saat ini sedang menjalani atau mengalami proses pemeriksaan tindak pidana atau bahkan masuk penjara? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi satu dua ini berperilaku buruk atau sedang menjalani hukuman atau sedang dipenjara, tidak masuk kategori ini, teman-teman. Mari kita lihat lagi yang terakhir. Yang ketiga, yang sering diucapkan oleh sang pengacara terkait dengan sehat jasmani dan rohani. Mari kita lihat. Nah, yang ketiga di sini, ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Ya, kalau sudah sakit, sudah ini ya tentu saja tidak bisa menjamin. Sehingga hak asuh anak yang harusnya jatuh kepada ibu bisa saja diambil alih ke bapaknya. Kalau satu, ibunya berperilaku buruk, sedang dipenjara atau sedang menjalani hukuman, atau ibunya sendiri mengakui bahwa ia tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Oke ya, teman-teman ya, di sini. Kemudian bagaimana dengan tuduhan terhadap Paula Verhoeven tentang adanya perselingkuhan? Di sini saya bacakan kepada teman-teman.